Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 3886. Karena, di Eastcliff, dia adalah Tuan Muda Wade, dan hanya di Bukit Aurous dia adalah Tuan Wade. Jika Sunfire sedang mencari Master Wade, dia seharusnya datang langsung ke Aurous Hill. Selain itu, ada poin penting lainnya, dia telah berada di Cina selama beberapa hari. Saat dia memasuki negara itu lebih awal dari saat dia meminta Liang untuk membawa JX Renewing Pills ke Amerika Serikat, dan bahkan lebih awal dari waktu Antique Hall mengumumkan pelelangan pil permajaan. Dengan cara ini, Charlie sekali lagi dapat sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan bahwa Sunfire ada di sini untuk JX Renewing Pills karena ketika dia memasuki Cina, JX Renewing Pills belum dirilis. Dan secara kasar, tampaknya pil permajaan juga dapat dikesampingkan. Tapi alasan Charlie tidak segera mengesampingkan pil permajaan juga adalah karena pil itu sebenarnya sudah tersedia lama sebelum berita lelang diumumkan. Penatua Song, Li Tailai, Orvel, Lai Qinghua, Philip, dan bahkan permaisuri tua Eropa Utara semuanya telah meminum pil itu. Mungkin Sunfire sudah mendengar tentang pil ini sebelum pelelangan ini. Oleh karena itu, setelah umpan balik Leon, spekulasi Charlie tentang motif sebenarnya Sunfire menyempit menjadi dua kemungkinan. Yang pertama, karena identitas tuan muda keluarga Wade. Yang kedua, karena pil permajaan. Dari dua kemungkinan ini, Charlie lebih memilih yang terakhir. Sebab, meski identitasnya sebagai tuan muda keluarga Wade sangat tersembunyi, identitas ini bagi banyak orang tidak memiliki manfaat praktis. Kecuali jika seseorang yang memiliki dendam terhadap keluarga Wade akan tertarik untuk menggali lebih dalam identitasnya sebagai tuan muda keluarga Wade. Bagi sebagian besar orang, mengetahui bahwa mereka adalah tuan muda keluarga Wade tidak akan memberikan manfaat besar bagi mereka, apalagi kemungkinan datang jauh-jauh ke Aurous Hill hanya untuk bergosip. Karena itu, Charlie mulai fokus pada pil permajaan untuk menemukan alasannya. Dia menemukan bahwa pemberhentian pertama Sunfire di Cina ini bukanlah Aurous Hill, tetapi Eastcliff. Ini membuktikan bahwa jika dia datang untuk pil permajaan, maka sumber informasi yang dia dapatkan tentang pil itu pasti ada hubungannya dengan Eastcliff. Dan ada dua orang yang telah meminum pil permajaan di Eastcliff. Salah satunya adalah Qinghua, satu adalah Philip Gu. Kemungkinan Philip membocorkan informasi adalah nol, dan Lai Qinghua. Saat menyimpulkan di sini, Charlie tiba-tiba mendapat kilatan cahaya. Dia berpikir bahwa dia telah meminta Lai Qinghua beberapa hari yang lalu untuk membantu menyebarkan berita tentang pil permajaan di lingkaran orang kaya di Amerika Utara, untuk memanaskan pasar terlebih dahulu. Jadi, dia segera menemukan catatan teleponnya dengan Lai, dan waktu panggilan itu hanya 20 jam sebelum Sunfire tiba di Eastcliff. Dan itu akan memakan waktu setidaknya 12 hingga 13 jam baginya untuk terbang dari Amerika Serikat ke Eastcliff. Termasuk waktu untuk mempersiapkan pesawat, waktu untuk pergi ke bandara melalui bea cukai, seluruh proses akan memakan waktu setidaknya 15 jam. Ini berarti, tepat setelah Qinghua menyebarkan berita, Sunfire segera berangkat ke Tiongkok. Kedua titik waktu ini sangat bertepatan sehingga Charlie sepenuhnya mengesampingkan semua kemungkinan lain dan sangat yakin bahwa tujuan Sunfire mendekatinya adalah untuk pil permajaan. Bab 3887. Menyadari hal ini, Charlie bahkan lebih terkejut di dalam, dia tidak tahu bagaimana dia secara bertahap memfokuskan petunjuk pil permajaan padanya. Karena dia tahu betul bahwa tidak mungkin bagi Qinghua untuk mengungkapkan identitasnya kepada publik. Selain itu, jika Sunfire tahu bahwa pil permajaan terkait dengannya, dia akan membuka jalan ke Aurous Hill sejak lama. Dan alasan dia menunda di Eastcliff begitu lama adalah karena dia tidak tahu di tangan siapa pil ini. Selain itu, Sunfire tiba di Aurous Hill tepat setelah Aula Antik merilis berita tentang pelelangan pil. Ini berarti bahwa sebelum Sunfire datang ke Aurous Hill, dia bahkan tidak tahu bahwa pil permajaan terkait dengannya. Memikirkan hal ini, Charlie tidak bisa membantu tetapi diam-diam menghela nafas. Sunfire ini, apa sebenarnya yang dia gunakan untuk menemukanku hanya dalam beberapa hari? Tepat ketika dia dikejutkan oleh kemampuan Sunfire, suara klakson yang keras terdengar di halaman. Tak lama kemudian, Charlie mendengar Elaine mengutuk keras di kamar di lantai 3. Siapa itu? Membunyikan klakson di lingkungan sekitar. Ada apa denganmu? Di lantai bawah, meskipun suara klakson berhenti,
Suara Jacob segera terdengar, dan dia berteriak, "Elaine, menantu yang baik, turun dan lihat mobil baruku." Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, suara langkah kaki Elaine datang dari lantai atas, dan dia tertatih-tatih keluar dari teras. Pada saat ini, Charlie, yang berada di kamar tidur di lantai 2, juga tertarik dengan gerakan ini, datang ke jendela dan melihat ke bawah. Di halaman villa, Jacob berdiri di depan Rolls-Royce Cullinan, wajahnya penuh kegembiraan dan kemenangan. Dan Elaine sedang berdiri di teras lantai 3, menatap Jacob yang berdiri di depan sebuah kendaraan SUV off-road besar yang tidak dikenalnya di halaman bawah, dan bertanya dengan heran, "Jacob, apakah ini mobil barumu?" Yakub berkata dengan angkuh, "Itu benar." "Turun dan lihat." Elaine berkata, "Jeep rusak. Apa yang begitu indah, yang sebanding dengan BMW? Anda pecundang, Anda tidak menjual BMW Anda dan membeli omong kosong seperti itu, bukan?" Di mata Elaine, semua SUV dan kendaraan off-road adalah Jeep. Bahkan, di mata semua orang paruh baya dan orang tua yang tidak tahu banyak tentang mobil, segala jenis SUV dan kendaraan off-road dapat secara kolektif disebut sebagai Jeep. Yakub berkata dengan kemarahan yang benar, Elaine, kamu benar-benar berambut panjang dan berwawasan pendek. Bagaimana ini bisa menjadi Jeep? Ini Rolls-Royce Cullinan. Dan ini adalah versi BB. Rolls-Royce, apakah Anda mengerti?" Elaine tercengang dan berkata, "Ya Tuhan, menurutmu mobil apa ini?" "Rolls-Royce." Jacob menunjuk logo emas di bagian depan mobil dan berkata dengan wajah angkuh, "Bahkan jika Anda tidak tahu apa-apa tentang mobil, tidak bisakah Anda tahu tentang Rolls-Royce? Di sini, lihat pria emas kecil ini, kenali?" Elaine berseru, "Ya ampun. Bukankah Rolls-Royce mobil besar? Kapan Jeep ini keluar?" "Lagi Jeep," kata Jacob dengan jijik, "ini disebut SUV." Elaine tanpa sadar bertanya, "Yang paling mahal di dunia. Seberapa mahal itu?" Jacob bersenandung 2 kali. Seberapa mahal? Saya beritahu Anda, setidaknya lebih dari 10 juta. Astaga! Elaine berseru, "Lebih dari 10 juta? Itu lebih dari 10 juta. Ibuku, kamu berdiri diam di sana dan menungguku." Setelah mengatakan itu, dia tertatih-tatih, berlari dan melompat, dan dengan cepat naik lift ke lantai bawah. Hati Charlie juga sangat terkejut saat ini, Rolls-Royce Cullinan yang dia tahu, mobil jenis ini bahkan versi biasa. Pendaratan setidaknya 8 juta, yang disebut versi BB bahkan lebih mahal, tidak kurang dari 10 juta benar-benar tidak bisa turun. Tapi apa yang tidak bisa dia mengerti adalah bahwa orang tuanya, bagaimana dia bisa mengendarai mobil yang begitu mahal? Bab 3888. Yakub tidak dapat memiliki banyak uang. Lukisan dan kaligrafi asosiasi itu pendapatan, mungkin tidak cukup untuk biaya sehari-harinya sendiri, dari mana dia mendapatkan uang untuk membeli Cullinan? Memikirkan hal ini, Charlie juga bergegas keluar dari kamar, turun ke halaman. Saat ini, Elaine sedang berbaring di kap mesin Rolls-Royce Cullinan ini, mengamati dari dekat mobil di depan pria emas kecil itu. Sambil melihat, dia berseru dengan gembira, "Ibuku, benar-benar Rolls-Royce. Saya pernah mendengar orang mengatakan bahwa hanya dengan label emas seperti itu, harganya 1 atau 200 ribu. Apakah ini emas murni atau tidak?" Tujuan utama perusahaan adalah memberikan solusi yang baik untuk masalah tersebut. Siapa sangka, saat ini Jacob tiba-tiba mengeluarkan kunci dan menekan tombol pengunci. Dengan cepat, pria emas kecil itu tiba-tiba tenggelam ke dalam kap mesin. Kemudian, penutup logam meluncur dari samping, benar-benar menutupi posisi asli pria emas kecil itu. Elaine hendak mengulurkan tangan untuk menyentuhnya ketika dia melihat bahwa pria emas kecil itu tiba-tiba masuk ke dalam tudung dan bertanya dengan heran. "Ya Tuhan, benda ini akan bersembunyi? Ini terlalu luar biasa." Jacob mencibir, "Lihatlah penampilanmu yang lelah dunia, pria emas kecil ini bernilai lebih dari 200,000. Jika kapan saja dan di mana saja begitu alu, jika Anda bertemu dengan orang-orang yang terobsesi dengan uang dan terobsesi dengan uang, itu pasti akan memisahkan diri. Jadi desain Rolls-Royce sangat rapi, untuk mencegah orang seperti Anda menyabotase, begitu mobil terkunci, sosok emas kecil itu akan otomatis diambil." Elaine diajak oleh Yakub selama setengah hari, jika biasa, dia akan lama cemas, mungkin sekarang, wajah Yakub untuk mencungkil. Namun, kali ini, dia tidak cocok,
Sebaliknya, dia menatap Yakub dengan wajah tersanjung, sangat bersemangat dan sangat terkejut, dan bertanya, "Jacob, dari mana kamu mendapatkan mobil ini? Apakah itu pinjaman?" Yakub berkata dengan suara tinggi dan kuat, "Itu sebabnya saya tidak suka mendengarkan Anda ketika Anda berbicara. Apa yang Anda maksud dengan meminjam? Mobil ini milik saya." Yakub mengatakan itu, dia mengeluarkan SIM culinan ini dari mobil dan melemparkannya ke depan Elaine, menyeringai. "Ayo, lihat dengan jelas, siapa nama pemilik kendaraan di SIM kendaraan ini?" Elaine buru-buru membolak-balik SIM, dan melihat ke bawah di kolom belakang pemiliknya, memang menulis nama lengkap Jacob. Dia langsung berseru, "Ya ampun! Yakub, benar-benar milikmu? Ini, apa yang terjadi? Bagaimana Anda bisa membeli mobil mahal seperti itu?" Claire kembali dari kerja saat ini dan hanya berjalan ke halaman, melihat culinan ini, dan bertanya dengan heran, "Ayah, dari mana culinan ini berasal?" Elaine bergegas ke depan untuk menarik lengannya, dengan bersemangat berkata, "Putri, mobil ini adalah pengganti baru ayahmu." "Ah?" Claire tercengang dan berkata, "Bu, apakah kamu tahu berapa harga mobil ini? Bagaimana ayah mampu membelinya?" Elaine segera menyerahkan SIM kepada Claire dan berkata, "Lihatlah sendiri, di sana tertulis nama ayahmu." Claire meliriknya dan juga tercengang. Segera, dia bertanya pada Jacob, "Ayah, kamu tidak mengambil pinjaman untuk membeli mobil ini, kan?" Yakub tersenyum dan bertanya kepadanya, "Anak perempuan yang baik, Anda benar-benar menghormati ayahmu. Apakah menurut Anda ayahmu mampu membayar uang muka untuk membeli mobil ini?" Claire mengangguk dengan linglung dan bergumam, "Juga. Mobil ini bahkan jika Anda mengambil pinjaman untuk membeli, uang muka harus 3 atau 4 juta, bahkan jika Anda menjual BMW 530 Anda, itu tidak cukup untuk 1/10 dari uang muka." Omong-omong, dia buru-buru bertanya, "Ayah, lalu dari mana kamu mendapatkan mobil ini pada akhirnya?" Jacob tersenyum, dan berbalik untuk melihat Charlie, berkata dengan wajah senang, "Charlie, menantuku yang baik. Masalah hari ini, ayah harus menjelaskan kepadamu dengan benar." Charlie melihat sikap Jacob seperti ini, tersenyum tipis, hatinya sudah punya jawaban. Menurutnya, Rolls-Royce culinan Jacob ini pasti dari Stella. Namun, dia sengaja pura-pura tidak mengerti dan bertanya, "Ayah, apa hubungannya ini denganku?" Jacob buru-buru mendekati Charlie, meraihnya, dan berkata dengan nada menyanjung, "Menantu yang baik, ini banyak hubungannya denganmu. Sejujurnya, mobil ini, itu bukan hadiah untukku, itu seharusnya hadiah untukmu." Bab 3889. Dikirim untuk Charlie? Elaine mendengar ini dan merasa semakin bingung. "Jacob, apa maksudmu dengan itu?" Yakub berkata, "Ini seperti ini, menantu yang baik, tidakkah kamu membaca Feng Shui untuk Nona San pagi ini?" Dia datang ke Asosiasi Kaligrafi dan Melukis di sore hari, mengatakan dia ingin mengucapkan terima kasih atas Feng Shui Villa. Tingkat profesional Anda sangat diakui. Dia awalnya ingin memberi Anda hadiah yang murah hati, tetapi Anda bersikeras bahwa Anda tidak ingin menerima apapun sehingga dia merasa menyesal. Lalu beli mobil ini, atas nama saya, langsung ke Kaligrafi dan Lukisan Asosiasi dengan mobil plat, mengatakan itu dari hatinya, pastikan saya menerima. Mendengar ini, Claire tidak bisa tidak menyalahkan, "Ayah, bagaimana kamu bisa mengambil keputusan untuk menerima hadiah mahal seperti itu untuk Charlie?" Jacob berkata dengan wajah polos, "Claire, saya tidak mau menerima, tetapi dia membeli mobil ini langsung atas nama saya. Bahkan jika saya tidak menerima, mobil ini dari segi hukum adalah milik saya. Saya juga mengendarai harimau yang sulit." Dia mengatakan ini, lalu buru-buru berkata kepada Charlie, "Menantu yang baik, ayah benar-benar tidak mencoba membuat keputusan untukmu. Kuncinya adalah orang seperti Miss Zhan benar-benar terlalu ideal, dia tidak melihat Anda menerima uang, jadi dia langsung atas nama saya dikirim ke mobil. Dan dia juga berkata, dia tidak suka berutang budi, jika saya tidak menerima mobil ini, maka dia tidak akan lagi mensponsori kita untuk terlibat dalam pameran budaya. Jadi Presiden Pei juga sangat meyakinkan saya untuk menerima mobil ini." Claire berkata dengan sedikit marah, "Ayah, bahkan jika Nona Zhan meninggalkan mobil atas namamu, setidaknya kamu harus menelepon Charlie dan menanyakan pendapatnya. Dia bahkan tidak menganggukkan kepalanya, bagaimana kamu bisa mengambil inisiatif?" Jacob dituduh oleh Claire,
kurang lebih tidak bisa menggantung wajahnya, berkata, "Hei. Aku tidak takut mengecewakan niat baik Nona San. Kamu juga tahu, Nona San bukan hanya pelanggan Charlie, tetapi juga asosiasi lukisan dan kaligrafi kita yang berharga." Charlie saat ini tersenyum tipis, berkata, "Oke Claire, ayah mengambil mobil ini karena dia tidak berdaya, kamu tidak boleh menyalahkannya." Ketika Yakub mendengar ini, dia langsung merasa itu seperti pengampunan yang besar dan berkata dengan penuh semangat, Iya. Menantuku yang baik. Kamu masih yang paling adil dan objektif." Setelah mengatakan itu, dia dengan hati-hati bertanya, "Menantu yang baik, menurutmu apa yang harus aku lakukan dengan mobil ini?" Ketika dia mengatakan ini, hati Yakub sangat gugup. Dia takut Charlie akan memintanya mengembalikan mobil. Lagi pula, dia juga orang yang sangat mencintai wajah, dan dia lebih menyukai Rolls-Royce culinan ini dari hatinya. Dalam perjalanan kembali ke mobil ini barusan, dia menemukan bahwa hampir semua orang di jalan akan menatap mobil ini untuk waktu yang lama. Dan ketika dia mengendarai mobil ini di jalan, tidak ada satu orang pun yang berani menambahkan stekernya. Tidak ada satu orang pun yang berani membunyikan klakson di belakangnya. Tidak seperti sebelumnya, dia mengendarai BMW 530-nya, sering dicolokkan dengan jahat, terutama mobil-mobil yang lebih mahal darinya. Ditambah busi ini semakin tak kenal lelah, berkali-kali hampir menggosok mobilnya, dan akhirnya, dia berinisiatif untuk kebobolan rem kaki ke orang lain untuk memberi jalan. Apalagi sifat Jacob sendiri yang layu, jadi mengemudi pelan-pelan, tidak cepat sama sekali, hingga berkali-kali ditemui para pengendara yang kurang sabaran yang menyalahkannya karena menyetir pelan. Jadi membunyikan klakson di punggungnya dan bahkan terus-menerus memancarkan sinar tinggi. Terlebih lagi, di drop dan flash, dan akhirnya melewati dia dan menurunkan jendela, mengutuk dia sebagai idiot bau. Hal ini membuat Jacob merasa seolah-olah semua pengemudi di dunia ini adalah penderita road rage. Bab 3890. Namun, ketika dia mengendarai Rolls-Royce culinan ini dalam perjalanan pulang dari Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi, dia menemukan bahwa semua pengemudi di dunia ini sepertinya telah sembuh dari kemarahan di jalan secara tiba-tiba. Selama dia menekan lampu sein, mobil di belakangnya, meski berjarak beberapa puluh meter darinya, akan langsung mengerem agar dia bisa berpindah jalur terlebih dahulu. Sebab, tak ada yang berani terpotong dengan mobil mewah di kisaran puluhan juta ini. Dalam kasus kecelakaan yang tidak disengaja mereka mungkin memiliki tanggung jawab penuh, 3 asuransi mungkin sampai 1 atau 2 juta jumlah, hanya tidak cukup kekuatan untuk membayar. Jadi, ini juga memungkinkan kesombongan Yakub menjadi sangat puas. Mengemudi di jalan, dia merasa bahwa dia menjadi raja jalanan, jenis mengemudi di mana-mana untuk memberinya perasaan yang belum pernah dia alami di tempat lain dalam hidupnya. Karena itu, meskipun mulutnya bertanya kepada Charlie apa yang harus dilakukan dengan mobil itu, tetapi hatinya diam-diam berdoa agar dia membiarkannya menjaga mobil itu. Akibatnya, sebelum Charlie bisa mengatakan apa-apa, Elaine berkata dengan penuh semangat, "Menantu yang baik. Karena mobil ini telah memasuki rumah kami tidak bisa memberikannya lagi." Setelah itu, dia mengelus pinggang emas di tubuh culinan dan berkata dengan menyedihkan, "Aku belum pernah naik Rolls-Royce seumur hidupku. Soalnya, keluarga kami telah tinggal di Thompson One selama beberapa waktu, meskipun villa ini adalah yang terbaik di kota, tetapi mobil keluarga kami, di komunitas ini, benar-benar tidak untuk dibawa, di sini setiap hari masuk dan keluar. Ada jutaan mobil mewah yang berharga. 2 BMW seri 5 kami, digabungkan tidak berharga seperti yang lain setengah mobil. Sekarang mudah untuk memiliki mobil mewah dengan villa kami, ini kelas. Katakan tidak kami tidak bisa. Kembalikan." Yakub, dalam momen yang jarang, setuju dengan kata-kata Elaine dan segera menggema, "Ya, menantu yang baik. Ibumu benar. Keluarga kami tidak kekurangan apa-apa, tapi mobil mewah." Faktanya, Charlie selalu memiliki 2 mobil sport terbaik. Kedua mobil itu diberikan oleh Kin Gang dan Solomon, model co-branded Bugatti Hermes dan Aston Martin 177. Namun, kedua mobil ini karena terlalu menarik perhatian, dan sangat tidak praktis karena alasan ini, Charlie tidak membawanya pulang, mereka telah bersama Kin Gang untuk diamankan. Kedua mobil itu sudah ada sejak lama, tetapi juga mobil Claire yang digunakan teman sekelas sekolah menengah Isabella ketika dia menikah. Sejak pernikahan itu, kedua mobil ini menjadi debu.
Selain itu, meskipun Elaine dan Jacob telah melihat kedua mobil itu, tetapi Charlie mengatakan padanya pada saat itu bahwa mereka dipinjam, dia tidak memiliki keraguan sedikit pun. Namun, hati Elaine tetapi karena dua mobil itu, tumbuh impian terdalam mereka tentang mobil mewah. Sekarang, sebuah Rolls-Royce Cullinan dikirim ke halamannya sendiri, dan itu telah ditulis dengan nama Jacob suaminya, maka dia tidak bisa membiarkan Charlie mengembalikan mobil ini dengan cara apapun. Dia bahkan berpikir, jika Charlie benar-benar ingin mengembalikan mobil ini, maka dia akan berbaring di bawah kemudi mobil ini. Tidak peduli siapa yang ingin mengembalikan mobil ini, biarkan dia mengemudi sendiri sebelumnya. Charlie melihat kehangatan di mata ayah mertua dan ibu mertuanya, namun, dia tidak ingin terlalu banyak berurusan dengan Sunfire itu. Namun, dia memikirkannya, karena Sunfire ini memiliki hantu di hatinya, dia tidak perlu bersikap sopan padanya. Jadi, dia berkata kepada Yakub, karena ayah dan ibu sama-sama menyukai mobil ini, mari kita simpan. Begitu mereka mendengar Charlie mengatakan bahwa dia ingin menyimpan mobil itu, Jacob dan Elaine sangat gembira hingga mereka hampir meneteskan air mata. Terutama Elaine, dengan penuh semangat bertepuk tangan, dan kemudian memarahi Yakub, Yakub, cepat buka pintu mobil, biarkan aku masuk dan rasakan. Saya sudah hidup selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah naik Rolls-Royce.